Kota Waringin Barat itu adalah Balinya Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita mau menarik wisatawan dari luar negeri atau luar daerah, jangan dibawa ke, maaf ya tanda kutip ya, ke Palangkaraya karena nggak menarik. SDM itu penting ya, tapi tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber duit masuk. Konsep Waterfront City yang sudah dimulai sejak tahun 2015, seingat saya tuh 2015 sudah ada itu. Nah ini menjadi prioritas nggak? Nah itu saja sebenarnya. Kalau menjadi prioritas saya pikir bisa selesai. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Redaksi. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang menarik mengenai dunia pariwisata berkelanjutan di Kota Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu telah hadir bersama kita hari ini, beliau itu baru saja dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Palangkaraya dalam bidang pariwisata. Selamat datang Profesor Bayu Rama. Terima kasih Mano. Iya, kami ucapkan selamat ya Pak ya atas dikukuhkannya Bapak sebagai guru besar di Universitas Palangkaraya pada bidang pariwisata ya Pak ya. Iya, terima kasih. Oke, siap. Nah, Prof Bayu ini kan memiliki misi besar ya Pak di dunia pariwisata ya bagi Bumi Tambun Bungai ini ya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pariwisata ini, kenapa sih tertarik gitu di bidang pariwisata? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Iya, jadi sebenarnya sederhana saja ya, bahwa kita itu kan hidup kan dalam jangka yang tidak terlalu lama ya. Nah, lalu kita juga hidup juga, saya merasa bahwa ketika kita ingin dikenal, kita ingin dikenang orang, maka kita hidup itu harus bermanfaat. Makanya saya selalu mengutip ada sebuah peribahasa Latin itu ya, is facit qui prodest. Nah, kita itu hadir di dunia itu ketika kita dirasakan manfaatnya. Sebagai salah satu contoh, misalnya saya sendiri, saya jarang bergaul dengan tetangga. Saya tidak pernah memberikan manfaat kepada tetangga. Jadi keluar masuk kerja nggak saling sapa, tidak ada manfaat bagi lingkungan gitu ya. Sehingga kalau misalnya suatu saat ada yang kehilangan saya atau saya nggak muncul tuh nggak ada yang terasa. Nah, tapi ketika kita itu sudah bermanfaat bagi lingkungan, nggak muncul sehari, Mbak Novi di mana ya hari ini nggak kelihatan. Nah, misalnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, pariwisata itu juga ya, kita melihat bahwa pariwisata itu kan memberikan happiness ya, kesenangan, kebahagiaan buat orang, lingkungan. Karena atmosfer positif, energi yang positif itu bagus kok buat kita sebenarnya menjadi berkembang. Katanya juga membuat umur lebih panjang gitu, katanya kalau setiap hari kita bisa berbahagia gitu kan. Nah, pariwisata itulah yang salah satu cara agar kita bisa memberikan atau mendapatkan atmosfer positif itu. Sederhananya seperti itu kalau dari pribadi saya. Nah, Prof, ada nggak sih salah satu hal yang pada akhirnya membuat pengen banget membangkitkan pariwisata di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ini? Misalnya menggunakan contoh dari wisata di luar lah, tapi di wilayah Indonesia. Ada juga nggak, Prof, yang jadi contoh gitu? Betul. Jadi saya berharap bahwa kita ini kan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pembangunan kita itu sumber dananya adalah dari sumber daya alam itu. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah pada suatu saat di titik tertentu, sumber daya alam itu kan habis. Entah itu mau batu bara, entah itu mau sawit, ya, entah itu minyak bumi mungkin kalau ada di tempat kita, emas mungkin. Itu kan tidak bisa dikembalikan lagi ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa di titik pada saat kita sudah kehabisan sumber daya itu untuk biaya pembangunan. Nah, saya berharap bahwa pariwisata ini muncul nih, sudah siap. Karena pariwisata itu kita anggap bisa menjadi energi ataupun menjadi bahan bakar bagi pembangunan itu karena dia tidak menghabiskan sumber daya alam. Kalau misalnya hanya sekedar kunjungan kan, nah kunjungan wisatawan atau kunjungan dari wisatawan mancanegara baik lokal maupun dari lokal ya juga. Nah, itu juga membuat ada energi atau ada bahan bakar untuk mendorong pembangunan itu tanpa bisa habis. Nah, itu yang saya pikirkan bahwa di titik tertentu ya sebenarnya ketika sumber daya alam itu sudah tidak mampu lagi atau sudah habis, kita katakan ya, tidak habis untuk bisa membiayai pembangunan. Nah, pariwisata ini sudah siap. Makanya saya berharap ya dengan pemerintah, tidak hanya pemerintah di Kalimantan Tengah.
ya, jadi pemerintah di Indonesia ya itu sudah menyisihkan sebagian besar dananya untuk pembangunan pariwisata. Nah ini sudah dilakukan oleh negara yang di Arab Saudi ya, di daerah-daerah Arab gitu ya. Mereka apalagi yang di Dubai, mereka tahu pada suatu titik tertentu mereka akan kehabisan minyak bumi. Nah jadi mereka pariwisatanya sudah siap itu, sarana, membuat pulau, bagaimana mereka mengintegrasikan kebijakan agar wisatawan mancanegara itu datang. Jadi begitu kandungan minyak ataupun sumber daya energi yang diperlukan untuk pembangunan dari sumber daya alam itu sudah mulai menurun, pariwisatanya udah jalan. Nah jadi bagi generasi yang akan datang, waduh itu udah luar biasa. Nah di tempat kita itu tantangannya, ya karena kadangkala jangan kita terlena ya. Jadi kadangkala ada sebuah ungkapan ya, kutukan negara dengan sumber daya alam yang besar. Nah gitu. Jadi orang-orang nyaman hidupnya gitu. Jadi ini yang agak kadang-kadang lupa. Makanya kita harus ingat bagaimana membuat energi lagi untuk membiayai pembangunan melalui pariwisata. Iya, oke. Dan kita ketahui juga bahwa di Kalimantan Tengah ini kan pasti banyak potensi-potensi untuk bidang pariwisata ya, Prof ya. Nah, selain itu tadi ada tantangan lain nggak sih, Prof? Misalnya mengenai pengelolaan sumber daya manusianya, misalnya kayak gitu. Bagaimana, Prof? Ya, saya melihat pariwisata di Kalimantan Tengah sebenarnya cukup besar ya potensinya. Kita Kalimantan Tengah punya sebuah keunikan yang hanya dimiliki oleh 3 daerah di dunia ini. Ya. Kita punya Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting. Keunikannya apa? Orangutan. Nah, jadi pada saat kita melihat orangutan hanya di 3 tempat. Mau di Kalimantan Tengah, mau di Sumatera, ataupun di Malaysia. Nah, semua punya ketipikal masing-masing ya, dengan warna rambut dan lain-lain ya. Nah, itu tapi kita hanya potensinya itu. Nah, keunikan itu begini. Keunikan itu adalah fauna endemik ya. Nah, jadi mereka adalah makhluk hidup endemik yang hampir punah gitu kan. Tidak semua negara, tidak semua tempat di dunia ini memiliki fauna endemik itu. Nah, kalau Mbak Novi ya kita bisa membayangkan, kalau kita mau lihat gorila kemana sih? Ke Afrika. Kalau kita mau lihat panda kemana sih? Ke Cina. Kalau mau lihat kanguru kemana sih? Ke Australia. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau mau lihat orangutan kemana? Ke Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, jadi sebenarnya Kalimantan Tengah itu punya Bali. Nah, saya bilang Kota Waringin Barat itu adalah Balinya Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita mau menarik wisatawan dari luar negeri atau luar daerah, jangan dibawa ke, maaf ya tanda kutip ya, ke Palangkaraya karena nggak menarik. Nggak menarik dari segi positif, dari segi perspektif pariwisata. Jadi menariknya adalah ketika mereka mau ditunjukkan nih, pergi ke Kota Waringin Barat, ke Pangkalan Bun, lihat orangutan. Setelah itu exitnya dibawa ke Palangkaraya, exitnya dari Palangkaraya balik, nah gitu. Atau mungkin sebaliknya bisa gitu ya. Tetapi maksimal poinnya adalah lihat orangutan, masuk dulu ke Palangkaraya, lihat budaya di Palangkaraya ya, karena kita punya museum gitu kan, Museum Dayak ya, dan itu sudah menjadi salah satu program juga dari universitas, dari teman-teman di SMA ya untuk masuk ke museum adalah, jadi kita ada program yang namanya Dayakologi. Nah itu setelah kita melihat budaya di Palangkaraya, bawa ke ke Kota Waringin Barat untuk lihat Tanjung Puting, setelah itu mereka pergi ke sana. Jadi itu adalah rute perjalanan yang cukup potensial menurut saya. Nah, seperti itu. Oke, berarti yang pernah Prof sampaikan juga sebelumnya ya, bahwa kita juga bisa belajar dari Afrika Selatan ya. Betul. Yang Prof sampaikan juga. Betul. Ya. Nah, bagaimana Prof mengenai yang pernah Prof sampaikan juga bahwa kita juga bisa belajar nih dari kota lain, misalnya kayak Jogja ya. Prof kan juga pernah di sana ya, Prof ya. Sama Semarang ya, Prof? Semarang, betul. Semarang. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari nih dari 2 kota ini, Prof, untuk bisa kita lakukan di sini gitu? Jadi awal ya memang saya tertarik kepada dunia pariwisata itu ketika saya belajar di kedua kota itu ya. Jadi saya melihat bahwa kota itu memiliki sumber daya manusia, bukan sumber daya alam ya, tapi sumber daya manusia yang cukup luar biasa. Kenapa? Mereka sanggup berkompetisi di sana. Ketika kompetisi itu terjadi, semua manusia, semua makhluk hidup pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik kan gitu ya. Nah, tantangan memang yang ada di kota lain ya, atau saya bilang lah di tempat kita aja ya di Kalimantan Tengah, itu adalah sumber daya manusia. Kenapa? Karena kompetisi yang ada terjadi di Kalimantan Tengah itu cukup rendah menurut saya.
penduduknya juga cukup sedikit ya. Nah, kita hanya penduduk tidak sampai 3 juta jiwa di Kalimantan Tengah, di provinsi. Sedangkan kalau di kota besar ya apalagi seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ataupun Jogja, itu penduduk sudah sampai 40 juta. Nah, ini yang membuat kompetisi itu terjadi. Nah, ketika manusia itu berkompetisi, nah sumber daya ini kan pasti akan mencoba yang terbaik kan. Oh, saya nggak bisa nih misalnya hanya jadi guiding, dengan pengetahuan saya terbatas, saya harus bawa misalnya perangkat lain gitu ya, perangkat pembantu lainnya. Nah, jadi tantangan SDM itu yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Jadi inilah yang tadi ya, di salah satu cara pemerintah untuk bisa meningkatkan sumber daya itu seperti itu. Misalnya tadi sudah menyisihkan sebagian besar dari misalnya ya mungkin CSR dari hasil sumber daya alam, atau ada kebijakan untuk menyisihkan sebagian untuk pembangunan di pariwisata. Sektor pendidikannya ini diperhatikan dengan cara misalnya memberikan beasiswa atau bantuan atau tunjangan pendidikan khususnya untuk yang mengambil usaha perjalanan wisata. Kalau teman-teman kita di SMK ya, itu kan ada usaha perjalanan wisata ya, UPW gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mengambil di bidang pariwisata, berikan tunjangan, berikan bantuan pendidikan. Nah, itu akan mendorong teman-teman untuk bisa memahami bagaimana sih pariwisata itu seperti apa. Karena karakter manusia pariwisata itu pelayanan. Ya, jadi hospitality, keramah tamahan itu adalah kata kunci. Jadi standar pelayanan kita ini berbeda ya, standar melayani orang sama standar jual kayu kan beda. Nah gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan pemahaman itu kepada teman-teman yang mungkin memang mau terjun ke dalam pariwisata. SDM adalah salah satu kunci yang bisa kita gunakan ya untuk membuat pariwisata itu lebih maju. Oke, dan Prof ini kan selain jadi akademisi juga jadi praktisi di bidang pariwisata ya. Nah, kalau di bidang akademisi bagaimana sih Prof mendekatkan pariwisata ini ke mahasiswa mungkin yang bisa ditanamkan bagi mereka itu? Biasa apa aja sih Prof pendekatan atau yang disampaikan kepada mereka gitu? Nah, dulu saya praktisi ya. Saya tuh di pariwisata tuh kan sejak tahun 2004 gitu ya, praktisi. Nah, ketika saya banyak bergaul dengan teman-teman jadi praktisi ya, saya membuat produk wisata, membuat SOP dan lain-lain gitu ya. Nah, terus saya tuh pada waktu diskusi sharing kan saya bilang, oh tadi dong kita ajak teman-teman yang dosen-dosen itu kan punya konsep dan gagasan. Ya, terus mereka hanya bilang, mereka hanya punya konsep, tapi mereka nggak bisa mempraktekkan itu karena isinya cuma ilmu aja. Nah, di situ kemudian saya agak tergerak juga nih gitu ya. Oh, berarti seorang akademisi itu juga harus bisa menjalankan praktisinya gitu. Jadi nggak hanya sekedar bicara, tetapi dia harus berani untuk mempraktekkan apa yang disampaikan. Nah, jadi kedua hal inilah akhirnya yang membuat saya mengkombinasikan ya gitu ya. Jadi memang kita harus mulai dari passion dulu. Kita nggak bisa pekerjaan itu karena kita mencintai pekerjaan itu karena kita juga menyenangi pekerjaan itu. Makanya ketika saya mengambil dunia akademisi juga, khususnya di bidang pariwisata juga gitu ya. Sebenarnya itu berangkatnya dari praktisi duluan, bukan dari akademisinya gitu ya. Nah, jadi saya berusaha untuk melengkapi. Nah, sehingga pada saat saya bicara dengan teman-teman mahasiswa khususnya ya, saya biasanya kalau ngajar di kelas ya, saya bilang ya, hari ini ada kuliah, nggak ada kuliah hari ini, kita hari ini ngobrol. Nah gitu ya, jadi kita ngobrol, kita diskusi, karena teman-teman ini sudah mahasiswa, bukan siswa lagi, sudah mahasiswa, kan ada maha guru, ada guru gitu ya Mbak Novia. Jadi karena kita sudah mahasiswa, kita ngobrol. Karena saya juga banyak belajar dari teman-teman begitu. Saya harus belajar, nggak mungkin saya nggak belajar. Saya pikir, karena saya pernah dengar quote juga kan, never stop learning because life never stop teaching ya. Kita nggak boleh berhenti belajar, karena setiap hari pengalaman tuh akan memberikan pelajaran. Tiap hari itu, nah gitu. Bagaimana saya bicara dengan anak-anak Gen Alpha gitu ya. Kalau misalnya saya bisa, mereka kan ada istilah apa itu ya, yang skibidi kan, Sigma dan lain-lain, dia tuh Gen Alpha itu. Gimana saya harus berdekat, belajar dengan Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain. Nah itu kita belajar sharing. Makanya pada saat saya bertemu dengan mereka, kita ngobrol gitu ya, saya bilang, ini teorinya. Ya, misalnya saya bicara teorinya kebijakan pariwisata itu adalah bagaimana pemerintah itu bisa membuat sebuah kebijakan yang saya sampaikan tadi ya, peduli pada pariwisata, mengalokasikan sebagian dananya atau sebagian kecil dananya dari pembangunan itu untuk membangun pariwisata. Implementasinya, sulit, nggak begitu.
banyak konflik kepentingan yang terjadi, kebijakan yang kan macam-macam. Keperluan orang kan nggak hanya di pariwisata dan lain-lain. Nah, jadi program mana, prioritas mana. Nah, jadi saya bisa memberikan masukan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya, itu bahwa teorinya seperti ini. Prakteknya seperti ini. Ya, maka ya ini tantangan kita gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar memberitahukan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ada teori ini pasti bisa dipraktekkan, belum tentu bisa dipraktekkan. Seperti halnya teman-teman di kalau kita bicara mengenai kapasitas, carrying capacity ya, seperti teman-teman di Kota Waringin Barat. Jadi kalau misalnya carrying capacity itu artinya gini, Mbak Novia, kalau masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting, itu kan sebenarnya ada batasan jumlah pengunjung, Mbak. Untuk nyaman ya. Jadi sama aja lah seperti kalau kita nonton di stadion gitu kan, stadion kapasitas 30.000 gitu, diisi 50.000 kan nggak nyaman. Nah, itu sebenarnya bisa secara teori. Ya, secara teori harusnya menggunakan aplikasi. Jadi kalau masuk sana itu tertib, kenyataan nggak bisa. Nah gitu ya. Karena apa? Karena semua orang berusaha. Semua orang hanya punya waktu yang sama pada saat libur untuk masuk. Nah, ini tantangannya seperti ini. Jadi ya, gimana kita membuat solusi atas tantangan itu? Kebijakannya ada, tetapi prakteknya tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan. Nah, itu adalah diskusi yang sering saya sampaikan. Tapi kalau misalnya saya hanya sebagai seorang akademisi, saya stop pasti. Buat aja kebijakannya. Teorinya seperti ini, ya sudah. Prakteknya seperti apa? Nggak tahu, gitu ya. Nah, ini, jadi saya berusaha mengkombinasikan. Jadi, jangan sampai ya kita sebagai akademisi itu sebenarnya juga nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Itu sih harapan saya. Makanya saya mengkombinasikan bagaimana akan akademisi dan praktisi ini sudah bisa saling melengkapi. Oke, berarti tidak hanya memberikan gagasan atau konsep tadi, tapi juga bagaimana prakteknya langsung Prof ya. Nah, ini juga ada yang menarik nih Prof. Dari pernyataan Prof ketika pada saat pengukuhan waktu kemarin, bahwa SDM itu penting ya, tapi tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber duit masuk. Nah, itu bisa disampaikan tuh bagaimana tuh maksudnya, Prof? Ya, uang bukan segala-galanya kan, tapi segala-galanya perlu uang kan. Nah, itu jadi kita nggak bisa ngomong ya, kita semua bergerak itu pasti perlu dana. Nah, tapi dana ini jangan dijadikan sebagai salah satu cara atau salah satu hambatan yang paling utama. Karena yang paling utama itu adalah niat dulu. Dari mana? Dari sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusianya itu sudah baik, dia berkualitas, kompetitif tadi ya. Kalau misalnya kita di Pulau Jawa mereka sudah kompetitif, mereka kan berusaha gimana caranya supaya menghasilkan dana. Nah, entah itu membuat proposal, entah itu membuat kegiatan-kegiatan amal dan lain-lain, supaya apa? Supaya masuk dana tersebut. Ini kita tidak bicara masalah pariwisata, tapi secara umum ya. Nah, jadi saya berharap bahwa benar sumber daya manusia, tapi jangan lupa untuk melakukan semuanya itu juga perlu dana gitu. Nah, itu yang mau saya tekankan. Jadi apapun jenis pekerjaannya, ya apapun bidang yang dilakukan, itu tadi uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu perlu uang, gitu kan? Nah, itu sih. Jadi sumber daya manusia itu penting yang nomor satu. Gimana sumber daya manusia itu akhirnya bisa menghasilkan sumber duit masuk. Betul, iya. Karena di salah satu wilayah juga yang pernah saya dengar bahwa sebenarnya di tempat itu tuh berpotensi untuk dijadikan pariwisata. Masyarakatnya pun ingin, tetapi itu tadi kendalanya mengenai masalah dana itu. Jadi akhirnya tidak bisa berkembang. Nah, itu kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat gitu? Apakah mengajukan ke pemerintah atau bagaimana tuh biasanya? Ya, gini. Boleh, prinsip saya ya, ketika kita mau mengajukan sebuah permohonan dana, proposal lain-lain, buktikan bahwa kita itu sudah jalan tanpa bantuan tersebut. Nah, kita itu diberikan proposal, bantuan dan lain-lain, proposal kita diterima gitu ya. Itu bukan karena kita mau mulai, tapi karena kita mau mengembangkan. Nah, gitu. Sekarang ini yang menjadi tuntutan itu adalah saya mau mulai nih, tapi kasih dulu uangnya. Nah, itu yang saya nggak cocok. Gitu. Jadi lakukan dulu ya apa yang semampunya bisa dilakukan, baru setelah itu kita mencari proposal, mencari dana untuk mengembangkan kegiatan itu gitu. Jadi mungkin suatu daerah apa sih yang paling bisa dilakukan? Paling mudah adalah menjaga kebersihan, itu udah paling mudah tuh. Ya, kita nggak mungkin dong ngaspal jalan, misalnya ngaspal akses, membuat jalan akses masuk dan lain-lain. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman awal? Menjaga kebersihan,
membuat atraksi, ya atraksi itu ya macam-macam ya, mungkin atraksi budaya bisa, atraksi kegiatan sehari-hari bisa, yang tertib gimana gitu ya, ditulis, dibukukan, dipublikasikan, nah kerja sama Kalteng Pos mungkin kan gitu. Nah itu adalah hal yang biasa, makanya hal yang maksimal yang bisa kita lakukan tanpa dana. Nah gitu, jadi setelah itu kalau memang sudah baik, barulah kita mengajukan. Nah untuk mengembangkan, jadi bukan untuk memulai gitu. Oke, siap. Nah, lebih lanjut nih Prof. Untuk saat ini sejauh mana sih Prof kearifan lokal suku Dayak itu untuk bisa menjadi daya tarik wisata gitu di terutama kan Dayak ya. Itu bagaimana sih? Tidak hanya alamnya berarti kan ya. Betul. Budaya adalah salah satu hal yang paling menarik bagi masyarakat global ya. Ya. Kostum ya, terus atraksi tarian dan lain-lain ya. Itu menarik. Menariknya kenapa gini Mbak Novi? Kostum kita itu semi terbuka ya. Nah, tidak mungkin dilakukan di Eropa. Kedinginan mereka di sana. Nah, jadi mereka jarang melihat hal seperti itu. Nah, terakhir kemarin tahun 2024 saya mendampingi Kabupaten Barito Selatan ya, kebetulan dengan Pak Kepala Dinas dan juga dengan Ibu Bupati itu ke Bulgaria kan. Ya. Kami di sana mengikuti sebuah kompetisi folklore namanya, tradisional. Dan mendapat juara 1 kok, gitu. Artinya apa? Saya melihat unik nih tempat kita ya, dengan tarian, terus dengan musik, terus dengan atraksi gitu ya. Kita nomor 1 ya itu tadi, karena tidak mungkin mereka melihat, ya mereka kemarin ya agak dingin juga memang ya. Jadi kan namanya orang di Eropa gitu kan pakaian tebal-tebal dan gitu ya. Dan juga ada juga yang dari Indonesia, ya mereka menunjukkan tarian saman ya dari Aceh ya itu ya. Akhirnya tetap yang dipilih adalah ya tetap dari Kalimantan Tengah dan kita mendapat juara di sana. Itu tahun 2024. Dan saya yakin ketika tarian atau budaya ini pergi ke luar negeri ya untuk mengikuti sebuah kompetisi gitu ya. Saya optimis kok asal itu memang dipersiapkan dengan matang gitu ya. Untuk kegiatan kompetisi-kompetisi itu kita pasti akan mendapatkan tempat dan mendapatkan prestasi di sana. Nah, Prof, kalau untuk tantangan infrastruktur dan aksesibilitas ini di Kalimantan Tengah untuk lokasi-lokasi pariwisata ini itu, bagaimana sejauh ini Prof Bayu melihat itu, Prof? Nah, memang untuk destinasi itu ada tiga hal. Semua pelaku pariwisata sudah tahu 3 hal ya. Namanya kita bilang namanya 3A kan. 3A. Akses, atraksi, amenity. Nah, gitu ya. Jadi pariwisata itu kan mulainya dari travel. Travel itu jalan. Nggak mungkin dong kita pariwisata nggak ada jalannya kan gitu ya. Betul. Nah jadi makanya kita itu berangkatnya dari travel, wisata, pariwisata, kepariwisataan itu udah paling global, paling besar. Jadi akses kita ya seperti kita tahu ya bahwa karena tidak banyak penduduk gitu di Kalimantan Tengah khususnya. Jadi akses kita juga masih terbatas. Iya. Nah, untuk menuju tempat-tempat destinasi wisata unggulan ya saya pikir sudah cukup baik gitu ya, maksudnya terjangkau, hanya bagaimana cara kita mengemas story-nya aja Mbak Novi. Perjalanan kita misalnya dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun itu kan kalau naik jalan darat kan 9 jam mungkin ya. Iya betul. Nah bagaimana kita bisa membuat story supaya wisatawan itu nggak bosen. Nah, jadi memang itu yang dibutuhkan, storytelling, bercerita. Nah, itu sangat penting juga ya untuk mengatasi kendala akses ini tadi. Karena akses dari satu tempat ke tempat lain cukup jauh. Nah, jadi kalau kita punya story, punya cerita, maka wisatawan nggak akan bosan. Nah, kebosanan ini sebenarnya masuk yang namanya biaya psikologis, Mbak. Biayanya murah, tetapi jalannya jauh. Nah, itu juga termasuk biaya psikologis gitu. Nah, jadi itu yang pertama yang akses. Ya, jadi dengan adanya keterbatasan akses, kita bisa nutupnya itu dengan storytelling atau cerita. Nah, satu itu yang pertama akses. Yang kedua atraksi. Atraksi kan macam-macam ya. Kalau kita ke Tanjung Puting ya berarti lihat orang hutan. Kalau kita ke Palangkaraya macam-macam, bisa lihat museum, mau makan, mau lihat budaya dan lain-lain, itu adalah atraksi. Amenity adalah tempat tinggal. Cara yang mudah. Jadi nginapnya di mana sih? Nah, gitu ya. Nginapnya di mana, terus ada dukungan dari masyarakat lokal nggak, misalnya ada guide-nya nggak, ada peralatan-peralatan pendukung. Tapi yang paling penting adalah
akses itu tadi ya. Jadi yang bisa kita tutup dengan storytelling lah, cerita, kita bercerita. Oke, jadi dari perjalanan juga bisa membuat mengesankan gitu ya Prof ya. Tidak hanya tempat wisatanya berarti, tapi juga perjalanannya Betul. ke situ. Iya, setiap orang boleh kok, bisa kok jadi guide. Setiap orang loh. Mungkin Mbak Novi juga bisa, saya pun juga bisa, semua orang. Namanya nemenin tamu itu kan Betul. bisa ya. Tapi nemenin dengan cara pemandu itu berbeda dengan nemenin tamu. Nemenin tamu dengan cara pemandu, dia harus cerita, Mbak. Sepanjang jalan tuh cerita. Ini misalnya ya, saya ditelepon nih, Pak, ada tamu 4 orang. Saya sewa sebagai guide ya. Oh, boleh? Ya, nah, ada sewa guide misalnya seperti itu ya. Dalam perjalanan itu nggak boleh diem guide. Kalau kita nemenin tamu, kita boleh diem. Ya, kayak supir ya. Jadi nemenin. Mau kemana, Pak? Oh, kita makan. Oh, yuk saya ajak makan ke rumah makan mana gitu ya. Jalan pergi ke sana. Tapi di sepanjang jalan diem, itu namanya nemenin tamu. Tapi kalau kita jadi guide, dalam perjalanan dari satu titik ke titik lain tuh harus cerita. Nah ini bedanya, kadang-kadang sederhana nemenin tamu itu sederhana aja. Tetapi menemani tamu dalam rangka wisata atau menemani tamu dalam rangka mendampingi, itu hal yang berbeda tugasnya. Nah jadi ya saya sering sih bilang sama teman-teman, ya mudah, nemenin tamu mudah, tapi kalau nemenin tamu sebagai guide itu tidak mudah, karena dia harus terus bercerita, berkomunikasi dan lain. Dan seorang guide atau pemandu ya itu harus profiling, Mbak. Dia harus memprofiling siapa tamunya. Jadi siapa sih tamunya, dari negara mana, apa yang boleh dilakukan di negaranya, apa yang tidak boleh. Nah itu di profiling, jadi sehingga dia berkomunikasi dengan baik, tidak menyinggung perasaan ya. Normal paling sederhana kan jangan bicara masalah politik ya kalau misalnya dengan orang asing ya. Dan yang kedua jangan bicara masalah keluarga. Nah, jadi pertanyaan sederhana misalnya punya istri, punya anak itu hal yang tabu kalau di sana. Tapi kalau di kita kan biasa aja itu ya. Kalau kita kan paling tabunya jangan nanya agama mungkin ya. Tapi kalau di sana ya karena mungkin agama itu hal yang biasa boleh aja. Tapi keluarga adalah hal yang privasi misalnya seperti itu. Oke, siap. Gini Prof, kan Prof juga pernah menyampaikan bahwa keinginan gitu loh untuk ekowisata di daerah Sungai Kahayan. Nah, oke. Mungkin boleh disampaikan juga Prof, bagaimana itu maksudnya Prof? Ya, sekali lagi, tidak semua tempat, tidak semua negara itu punya kekayaan alam ya. Tidak semua tempat, tidak semua negara itu punya sungai di tengah kota. Nah, ada negara, kita bisa ambil negara Eropa, karena saya waktu tinggal di Inggris ada namanya Sungai Thames ya di London. Itu menjadi daya tarik wisata yang sangat luar biasa. Dan yang namanya river cruise itu adalah destinasi wisata yang paling mahal. Begitu ya. Jalan di jalan raya biasa, jalan di sungai itu luar biasa, kan gitu kan? Nah, karena kita tidak setiap hari bisa jalan di sungai. Nah, jadi mengaca atau kan kita kan melihat dan mempelajari ya dari negara-negara lain gitu ya, di negara Jerman juga punya ya, negara Singapura yang nggak punya sungai aja bikin sungai. Nah gitu, supaya apa? Supaya bisa mereka jadi reservoir, waduk ya. Nah mereka bikin waduk itu bisa dilewati dan lain-lainnya, itu jadi objek daya tarik. Nah negara-negara yang nggak punya sungai aja mereka bikin, apalagi kita yang sudah punya. Nah, jadi kita berharap bahwa ketika kita sudah punya sungai yang membelah kota, nah ini adalah destinasi potensial menjadi sebuah destinasi pariwisata 24 jam, Mbak. Tidak akan pernah berhenti. Pengunjung datang, mau makan, mau malam mungkin ada pekerjaan atau ada hanya untuk berngobrol dengan teman-teman. Itu menjadi 24 jam. Aman harusnya karena di tengah kota. Bandingkan dengan destinasi wisata yang ada di pinggir kota, ya di luar kota gitu ya, jam 9 atau jam 21.00 kan sudah sepi. Khawatir juga nih mau ke sana kan gitu ya. Tapi akan berbeda dengan di tengah kota. Dan ini memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Karena tadi pergerakan ekonominya 24 jam. Oh misalnya buka rumah makan, kafe dan lain-lain kan bisa 24 jam ya di situ ya. Nah itu juga bisa menjadi jalur perdagangan juga kalau masih dilewatin ya. Jadi saya berharap bahwa konsep Waterfront City yang sudah dimulai sejak tahun 2015, seingat saya tuh 2015 sudah ada itu. Nah, tantangannya apa sih? Tantangannya adalah sosial, tantangan sosial. Bagaimana memindahkan, ya kan? Memindahkan masyarakat yang sudah ada tinggal di sana. Nah itu sebenarnya secara sederhana ya, itu kan kebijakan pemerintah dan kemauan pemerintah.
pindahin, tapi kan ada kompensasinya. Relokasi ada kompensasinya apa? Nah ini menjadi prioritas nggak? Nah itu saja sebenarnya. Kalau menjadi prioritas saya pikir bisa selesai. Tapi kalau tidak menjadi prioritas ya akhirnya dari tahun 2015 sampai tahun 2025 berarti ada 10 tahun ya. Betul. Blueprintnya ada, master plan-nya ada, tetapi ya itu implementasinya belum sampai di lapangan. Nah ini sebenarnya bisa juga gandeng dengan pihak universitas ya. Iya. Ya, jadi universitas itu kan punya sumber daya manusia yang tinggi kan, ada pengabdian masyarakat dan lain-lain. Dan biayai teman-teman di universitas gitu ya, negeri boleh, swasta boleh, untuk terus dorong bagaimana masyarakat itu bisa mau dan bisa direlokasi dari situ. Gitu. Karena juga hidup di situ juga nggak sehat gitu ya, karena itu kan di atas rawa ya. Nah di atas rawa itu kan berarti kan nyamuk dan lain-lain, dan kotoran sampah. Akhirnya untuk saat ini ada di beberapa lokasi Sungai Kahayan itu menjadi halaman belakang. Namanya halaman belakang itu tempat buang sampah, tempat ya, bukan halaman depan gitu. Padahal konsepnya Waterfront City itu adalah memindah itu menjadi halaman depan. Gitu. Jadi saya berharap Waterfront City bisa terwujud, siapapun pimpinannya pasti akan kami dukung. Oke, siap. Tapi kalau untuk saat ini menurut Prof Bayu bagaimana tuh? Belum ada pergerakankah untuk ke arah situ, Prof? Kalau pergerakan sudah ada. Kan tadi kan sudah ada blueprint, sudah ada di satu sisi, satu tempat sudah ada yang mulai terbangun gitu. Tapi belum selesai. Belum selesai. Iya, apalagi yang di seberang ya. Di seberang Pandut seberang itu kan belum ya sama sekali ya. Kalau di sebelah di sisi yang Pandut kota sih udah mulai. Oke. Nah, selain dari boleh sambil diminum, Prof? Iya, terima kasih. Ya. Oke. Selain dari Sungai Kahayan tadi, apakah ada daya tarik lainnya yang di Palangkaraya ini yang bisa dikembangkan gitu untuk sektor pariwisata ini, Prof? Banyak kok budaya ya. Nah, lainnya adalah budaya. Kita punya banyak sanggar tari ya, itu juga bisa menjadi misalnya belajar menari Manasai, belajar menari tradisional dalam waktu 10 menit misalnya seperti itu ya. Foto dengan kostum gitu kan juga sebagai salah satu daya tarik juga. Museum juga jadi salah satu daya tarik. Sekarang di Arboretum yang baru diresmikan oleh Pak Gubernur itu juga menjadi salah satu daya tarik juga. Berjalan di tengah hutan itu bukanlah hal yang biasa ya, itu adalah hal yang spesial gitu ya. Jadi itu juga salah satu daya tarik juga. Namun tadi ya, memang karena kita itu luas kan, kota Palangkaraya khususnya ya, itu kan sangat luas. Sampai Tangkiling pun masih kota Palangkaraya gitu. Nah, perjalanan dari Palangkaraya pusat perekonomian sampai dengan Tangkiling, sampai dengan Arboretum gitu ya, itu kan 30 kilo kan. 30 km perjalanan loh Mbak. Itu kalau yang mendampingi nggak bisa ngomong, ini perjalanan lama ini. Karena paling cepat aja kan berarti kita tempuh 45 menit ya. Nah itu 45 menit kalau diem aja lama ini. Ini biaya psikologis yang tinggi bagi wisatawan. Nah. Itu tantangannya juga ya Prof ya untuk di sini. Oke. Ini Prof, selain hal yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ada konsep inovasi atau gagasan lainnya nggak yang akan Prof tawarkan gitu untuk dunia pariwisata di Kalimantan Tengah ini, Prof? Ya. Yang pertama tadi ya, saya terlibat dengan beberapa teman-teman ya untuk membuat rencana induk pembangunan pariwisata yang baru. Ya, jadi di situ saya akan berusaha untuk memasukkan ide gagasan bahwa pariwisata ini perlu ditunjang, perlu diberikan bantuan, perlu didukung secara finansial ya per tahunnya oleh pemerintah supaya di satu titik tertentu sumber daya alam menurun, ini pariwisata sudah siap untuk bisa membackup. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengajak ya teman-teman juga ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pariwisata sederhana di di Flamboyan, di kawasan Waterfront ya gitu ya. Saya pernah mengajak, yuk kita buat sebuah perjalanan wisata menggunakan sepeda. Nah, karena apa? Berjalan atau menyusuri Sungai Kahayan pakai sepeda yang di kawasan itu kan yang berjalan di atas jalan setapak yang kayu itu, tidak semua orang bisa merasakan itu. Jadi saya juga menggandeng beberapa teman gitu ya, beberapa organisasi sepeda itu, kalau boleh sepedanya disewa, misalnya seperti itu ya. Betul. Jadi kita bisa jalan-jalan sore-sore di sana gitu ya, untuk apa? Jadi masyarakat dan wisatawan itu juga tahu kan bagaimana sih kehidupan masyarakat di pinggiran sungai.
gitu ya. Kalau mereka mau memberikan bantuan itu lebih baik kan gitu ya, karena di sana bukan masyarakat yang sangat sejahtera ya gitu kan, karena dari kayu rumahnya kok mungkin masih ada beberapa sampah yang masih terlihat gitu. Jadi wisatawan itu kita ajak untuk ikut terlibat. Kamu jangan hanya sekedar melihat nih jalan-jalan, tapi apa yang bisa diberikan oleh wisatawan ke situ. Nah gitu. Nah itu yang saya harapkan jadi dengan adanya. Jadi ke pemerintah adalah dengan memasukkan ide gagasan agar pariwisata ini didukung dengan finansial secara konkret. Di lapangan saya juga mengajak mahasiswa untuk bisa bersosialisasi ke sana, dan juga yang ketiga saya membuat sebuah paket perjalanan sepeda gitu ya di kawasan Pelamboyan. Nah, Prof, apa yang Prof bayangkan gitu untuk pariwisata di Kalimantan Tengah 10 tahun ke depan ya? Apa yang sudah ada di bayangan Prof Bayu? Ya, bayangan saya Kalimantan Tengah dan khususnya di Palangkaraya dan Kota Waringin Barat, ya, itu pasti sudah punya sebuah keunikan yang bisa kita jual, pasti itu, ya, keunikan ya, karena kita tuh harus punya keunikan tadi ya, tadi saya pikir ya, saya sampaikan tadi, ada orang hutan, ada budaya gitu, ada hutan, ya, karena Palangkaraya ini adalah, saya bilang, dan beberapa teman-teman juga ada bilang ini adalah kota yang unik, punya wajah kota, punya wajah desa, punya wajah hutan, kan gitu ya, satu tempat nih gitu ya. Nah, itulah daya tarik, keunikan itulah yang perlu kita tonjolkan. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa segmentasi wisatawan yang datang ke Palangkaraya atau Kalimantan Tengah itu sebenarnya bisa anak-anak sekolah yang dari kota besar. Mereka bisa belajar. Jadi saya pernah punya pengalaman ya, kalau misalnya anak-anak, khususnya anak-anak sekolah internasional dan lain-lain, lihat padi aja heran. Itu masih di Jawa tuh, ya. Apalagi jalan-jalan di tengah hutan, mungkin nggak akan pernah terjadi. Nah itu, jadi itu harapan saya bahwa 10 tahun ke depan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu pasti punya sebuah keunikan yang bisa diunggulkan, dan kita harus konsisten di situ. Yang penting adalah konsistensi. Oke, dan diperlukan juga kolaborasi ya dari semua pihak ya, Prof, harus, ya. Baik dari pemerintah, masyarakat, bahkan perguruan tinggi gitu ya. Itu ada konsepnya tuh, ada kolaborasi itu namanya konsep pentahelix tuh. Ada 5. Apa itu, Prof? A, B, C, G, M. Akademisi. A-nya. B-nya adalah bisnismen pelaku usaha. C-nya adalah komunitas masyarakat. G-nya adalah government. Dan yang terakhir media massa Kalteng Pos. Oke nih, terakhir Prof. Nih, apa sih Prof satu perubahan yang paling dibutuhkan agar wisata di Kalimantan Tengah itu benar-benar bisa berkembang, bahkan berkelanjutan gitu? Apa itu, Prof? Sumber daya manusia. Iya. Jadi kita harus membiasakan sumber daya manusia ini memiliki keramah tamahan yang tinggi, bukan hanya untuk pariwisata sebenarnya. Ya, kita harus membiasakan bahwa sumber daya manusia ini harus menunjukkan keramah tamahan. Ya, tidak mudah marah di jalan ya, meskipun cuaca sudah panas ya, karena mungkin kadang-kadang itu menjadi salah satu kan ya. Tapi saya berharap bahwa kita nggak bisa merubah suasana. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri kan. Nah gitu. Jadi saya tidak akan pernah meminta orang lain untuk berubah, tapi saya akan menunjukkan orang lain bahwa saya berubah. Karena perubahan itu ya penting ya gitu ya. Perubahan itu sulit dilakukan, tetapi lebih beresiko apabila tidak melakukan perubahan. Nah gitu ya. Siap. Mungkin ada mau ditambahkan lagi, Prof? Closing statement mungkin yang disampaikan. Closing statement dari saya selalu berusaha agar bisa memiliki karakter seorang manusia pariwisata. Manusia pariwisata itu adalah manusia yang memiliki hospitality, keramah tamahan kepada lingkungan, dan memberikan energi positif kepada lingkungannya. Selalu bisa bermanfaat juga ya, dan setiap harinya ya kita harus bisa bersyukur ya atas apa yang diberikan, karena itu adalah salah satu sumber energi kita bisa melakukan kegiatan yang berpositif. Setiap saat kita melakukan tantangan atau melakukan perubahan, pasti ada kesulitan. Ya, tetapi jangan menyerah karena kesulitan, karena kalau saya bilang begitu kita sulit, saya selalu berterima kasih.
sama Tuhan ya, terima kasih Tuhan karena saya dianggap mampu untuk menghadapi tantangan ini ya. Gitu ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak Novi ya. Terima kasih banyak ya Prof atas waktunya sudah berkenan untuk hadir di podcast Ruang Redaksi ini. Oke, sukses selalu Prof. Sehat Sama-sama selalu untuk ya. Mbak Novi juga. Amin ya. Pos. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Prof sampaikan ini bisa diterima lebih banyak lah Prof ya. Amin. Pesannya bisa lebih tersampaikan lagi kepada masyarakat luas gitu. Oke. Siap, terima kasih Prof sekali lagi. Oke. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya. Ya, makasih. Oke.